Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo, balik lagi di Durjana Podcast audio visual yang ada tayang di YouTube. Balik lagi bersama gua Mr. B, pengisi suara di Durjana Podcast ini. Mudah-mudahan kuping kalian gak sakit dengerin suara gua. Dan gua mau ngebahas sedikit tentang pertemanan hanya sebatas materi. Jadi buat teman-teman yang lagi keadaannya lagi membaik, harap tolong banget jangan pernah pandang orang yang keadaannya lagi down banget. Kenapa? Karena kita nggak tahu misteri hidup ini, nanti suatu saat dia bisa lebih baik dari sebelumnya, kita nggak ada yang tahu. Karena misteri kehidupan ini yang tahu hanyalah penguasa langit dan bumi gitu. Jadi tolong buat teman-teman jangan pernah menganggap seseorang rendah dan sebelah mata. Oke, jadi langsung aja gue mau cerita ke intinya. Jadi gue ada seorang teman gue lah, nggak perlu gue sebutkan namanya. Dia itu emang terkenal banget dengan keroyalan dan kehambelannya terhadap teman-temannya. Tapi ada di suatu ketika mereka terkena musibah sedang tertimpa musibah di keluarganya ya. Yang membuat mereka sempat down. Ya kita nggak ada yang tahu lah kehidupan ini seperti apa gitu. Ya tiba-tiba semuanya berubah dan tidak bisa, ya karena sudah takdir tidak bisa dirubah lagi. Ya akhirnya mereka berusaha dan tanpa mengeluh lah. Itu yang gue salut. Tapi bukan itu ceritanya. Jadi gue sempat, ketika kita lagi kumpul beberapa dengan teman gue, jadi gue sempat dengar cerita. Ya gue sebenarnya nggak suka banget nguping, cuman karena lagi ngumpul berempat, temen gue yang lagi keadaannya lagi bagus lah, sempat apa ya, bisa dibilang nggak dibilang ngeledek sih, cuman nggak dibilang nyindir juga nggak, cuman kayak dia ngasih solusi lah terhadap teman gue ini. Tapi gue pengen sebenarnya ngomong, tapi gue nggak berhak untuk ngomong karena yang dituju oleh teman gue yang satu lagi itu adalah teman gue yang sedang tertimpa musibah tersebut. Jadi gue nggak berani ambil sikap. Cuman setelah gue lepas dari kumpul-kumpul itu, akhirnya gue bicara sama teman gue yang keadaannya lagi down itu. Yang gue tanggap adalah dia punyalah sebuah unit, bukan unit sih, bila dia punyalah properti yang menurut gue oke lah dibikin usaha dan bisa sih, karena di lingkungan mahasiswi juga sekitaran rumahnya. Jadi ya menurut gua ya worth it sih kalau buat dibikin ladang usaha properti dia tersebut. Lalu
teman gue yang ini gue jadi sorry, gue ketawa-tawa sendiri. Gue ketawa nggak habis pikir aja sih pola pikir teman gue yang satu ini. Jadi dia menawarkan lah kasarnya bantuan. Awalnya nggak bantuan sih, awalnya dia nyeleneh kayak properti lu jual aja deh dengan harga segini, yang dilontarkan lah dengan harga yang dilontarkan ke teman gue ini. Ya bisa dibilang buat sekarang sih dibutuhkan lah, cuman teman gue ini menolak. Dia bilang ya udah silakan kalau lo mau beli, tapi dia jawabnya agak cerdik sih menurut gue. Jadi dia jawab seperti ini, ya udah nggak apa-apa lu bayarin, tapi lu bisa nggak cariin properti seperti ini, properti kayak gini dengan harga yang lu beli ke gua. Dia ngomong gitu karena yang gua tahu propertinya temen gua ini sempat ditawarkan dari harga temen gua yang menawarnya lebih lah, pokoknya angkanya lebih banget, jauh. Terus tiba-tiba temen gua yang punya properti ini bilang, ini masalah pertemanan ya, temen yang punya properti ini bilang, gua nggak ada niat ngejual karena itu punya bokap, yang kalau punya bokap kalau ada peninggalan dari orang tua, kalau bisa jangan dijual, lu jaga, dan bisa ya lu tambahin gitu. Ya itu benar juga sih. Habis itu dia bilang, ya gue juga pengen punya kos-kos. Ya dia bilang, inti gue sebut ya, dia pengen bangun kos-kosan dan segala macam karena unit propertinya tuh terdekat banget sama lingkungan mahasiswa dan mahasiswi, dan itu ya pasti ada lah yang bakal mau nempatin tempat tersebut. Cuman teman gue ini terkendala dengan modal perbaikan lah. Nah, disinilah puncaknya sebenarnya. Jadi ya, terus teman gue bertanya, emang lu butuh modal berapa? Dia teman gue menyebutkan butuh modal segini. Ya udah, kata teman gue itu, gue pinjemin modalnya yang lu sebutin tadi. Gua di sini nggak mau nyebutin harga dan sama sekali. Ya udah, gue pinjemin dengan harga yang lu sebut tadi, tapi kata dia, lu balikinnya dengan bunga berapa persen. Dalam hati gue yang mendengar itu, oh crazy, you sick banget. Itu sakit banget gue dengarnya. Kenapa gue bilang sakit? Gila, lu sama temen aja masih kayak ngarepin kembalian dengan lu ngasih dia modal pinjem, tapi lu minta bunga. Itu gila menurut gua. Nggak ada yang namanya pertemanan seperti itu. Ketika temen lu lagi susah ya lu bantulah. Lu kasih dia pinjam ya buat ngeberesin propertinya, udah dia balikin dengan harga yang dia pinjam tadi, bukannya lu minta bunga. Yang menurut gua gila. Dan gilanya lagi, dia mengasih penawaran kedua yang gua denger ya agak bego sama tolol, beda-beda tipis sih sebenarnya. Cuman yang gua denger emang ini bangsat, dan menurut gua otaknya udah kecuci banget sih. Dia minjemin dengan harga terus yang dibilang temen gua tersebut, si pemodal ini, tapi hasil dari unitnya ini ketika dibuat kos-kosan mahasiswa atau mahasiswa ini untuk dia selama beberapa tahun. Dan gue menganggap ini teman aja mau lu bisnisin, itu menurut gue gila. Lu bukan kerja sama sama orang, lu kerja sama temen. Ya menurut gue kalau lu mau bantu aja anjing. Lu bantu anjing, gak usah ngarepin kembalian. Jadi temen gue minjem, misalnya dia minjem dengan harga tersebut, ya dibalikin tersebut. Gak usah lu ambil keuntungan dari situ. Kalau temen lu lagi susah lu bantu, bukannya lu jerumusin.
Mungkin karena gini ya, temen gue tuh berpikir karena dia itu lagi down banget kayak bakal dijual gitu. Akhirnya ya gue bilang kalau bisa ya jangan dijual lah properti yang dari orang tua tuh kalau bisa dijaga. Kenapa gue bilang dijaga? Karena ketika properti yang di orang tua kita berikan ketika kita jual nggak bisa, satu nggak bisa dibalikin, kedua ketika lu dapat duit ya nggak bakalannya awet. Sekarang gue tanya, mana sih seorang anak yang ngejual properti dari peninggalan orang tuanya itu bakalan sukses? Gue pengen tanya, nggak ada yang sukses. Itu malah ya bisa gue bilang duit panas anjir. Ya lu mau bikin usaha apa? Ya pasti gagal. Lu mau bikin apa? Gagal. Ya karena itu peninggalan orang tua lu yang harus lu jaga, bukannya lu jual. Ya kalau lu jualnya berakibatnya fatal ya. Lu bikin apapun usaha itu panas, lu bikin ini panas, dan belum tentu lu bisa lagi beli di zaman kayak di zaman orang tua lu dulu. Makanya itu peninggalan berharga banget. Makanya semua orang nih gue bilang, ketika lu punya peninggalan dari orang tua lu yang berupa properti, tolong mulai sekarang dijaga, jangan tergiur ngejual karena semata-mata uangnya gede. Iya emang uangnya gede banget, tapi lu nggak bakalan bisa bertahan lama. Dengan sekarang yang lihat properti semakin hari, semakin bulan, semakin tahun ke depan bakal tinggi terus. Jadi kalau bisa jagalah, itu aja sih menurut gua. Dan buat temen gua yang satunya lagi, tolonglah pola pikir lu dirubah sedikit. Kalau lu mau bantu temen ya bantulah, jangan mengharapkan keuntungan juga. Ya kalau lagi temen lu lagi, ingat juga temen lu tuh royal banget, humble banget anak ya, gak usah dimanfaatin. Kalau bisa dia kita rangkul karena dia udah baik banget selama ini. Nah mungkin itu aja. Jadi buat teman-teman, kalau punya pertemanan, ada teman lu lagi up atau lagi down, jangan saling manfaatkan. Teman itu bukan hanya sekedar sebatas materi yang lu punya. Teman itu adalah ketika lu lagi kesulitan dan kesusahan, kita saling bantu, saling rangkul, bukan saling memanfaatkan. Itu aja pesan gua Mr. B. Silakan, gua nggak bosen-bosen juga bilangin, silakan di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lu. Sampai jumpa di episode berikut ya. Bye bye.